Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrahi Anwar dari kelas 1C Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum penulisan Rasam Utsmani. Hukum penulisan Rasam Utsmani. Selain perbedaan pendapat mengenai tauqifi tidaknya Ras Utsmani, para ulama juga berbeda pendapat dalam melihat hukum penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani. Perbedaan pendapat itu terdapat 3 dalam disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, para ulama mengakui bahwa Rasam Utsmani itu bersifat tauqifi, berpendapat bahwa kita wajib mengikuti Rasam Utsmani dalam penulisan Al-Quran dan tidak boleh menyalahinya. Di antara ulama-ulama yang mengharuskan penulisan dengan Rasam Utsmani diantaranya adalah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Keduanya mengharamkan penulisan Al-Quran dengan selain Rasam Utsmani. Dan pendapat yang kedua, para ulama tidak mengakui bahwa Rasam Utsmani itu bersifat tauqifi, berpendapat bahwa tidak wajib bagi kita mengikuti Rasam Utsmani dalam penulisan Al-Quran. Kita menulisnya dalam dengan ilmu imla'i untuk memudahkan dalam membaca dan menjauhkan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak mewajibkan kepada umat Islam dan tidak melarang para penulis Al-Quran menggunakan rasam selain itu. Menurut pendapat ini, apa yang dikatakan kewajiban itu hanya kita ketahui dari berita-berita yang kita dengar. Kewajiban itu tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan tidak ada pula pengertian yang mengisyaratkan bahwa rasam Al-Quran dan pencatatannya boleh dilakukan dalam bentuk khusus atau dengan cara tertentu yang tidak boleh ditinggalkan. Dan pendapat yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh bahkan wajib mengikuti rasam imla'i dalam penulisan Al-Quran yang diperuntukkan bagi orang-orang awam dan tidak boleh penulisannya dengan Rasam Utsmani. Tetapi penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani juga wajib dipelihara dan dilestarikan sebagai warisan yang berharga. Sehubung dengan halnya di atas, Syekh Al-Zarqani sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rajab Farjani menyatakan sebagaimana berikut ini, yang artinya pendapat ini dimaksudkan untuk memelihara eksistensi Al-Quran dari 2 aspek. Yang pertama berupa penulisan Al-Quran dengan pola penulisan sebagai kitab yang kita kenal, agar kaum muslimin terhindar dari kekacauan dan kesalahan dalam membacanya. Dan yang kedua, upaya pelestarian Al-Quran dengan rasamnya yang asli diperuntukkan bagi kaum muslimin yang tidak dikhawatirkan terjadi kekacauan dalam membacanya. Dari ketiga pendapat di atas, penulisan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam baiknya mengikuti dan berpedoman kepada Rasam Utsmani dengan pertimbangan berikut ini. Pertimbangan yang pertama, agar umat di seluruh dunia memiliki kitab suci yang beragam dalam pola penulisannya sesuai dengan pedoman aslinya. Dan yang kedua, dalam pola penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani, kalaupun tidak bersifat tauqifi, minimalnya telah merupakan ijma' atau kesepakatan para nabi atau yang juga kuat untuk dijadikan landasan dalam istinbat hukum. Dan yang ketiga, pola penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani boleh dikatakan sebagian besar sesuai dengan kaidah-kaidah Rasam imla'i, dan hanya sebagian kecil saja yang menyalahkan Rasam imla'i. Dan yang keempat, Rasam Utsmani harus dipelihara dari perubahan dan penggantian hurufnya sebagai warisan dan rujukan yang sangat berharga. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.